Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas ulang analisa saham Waskita yang sudah saya rilis sebenarnya tepat 1 bulan yang lalu, tanggal 8 April. Ya, hari ini tanggal 8 Mei, sahamnya disuspend teman-teman ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 28 April 2023 ya. Oke, ini harga disuspend hari ini 202, di harga 202 teman-teman ya. Ah, Ini adalah price performance-nya sudah pasti negatif semua karena sesuai dengan analisa tanggal 8 April bahwa ini akan menembus all time low-nya dia dan terbukti sudah tembus all time low-nya dia di 195, saat ini harganya di 202 ya. Jadi rata-rata teman-teman kalau pegang saham Waskita ini pasti sedang floating minus kecuali teman-teman pas belinya di harga 195. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas anak dari 4 analisa ya saham Waskita ini. Yang pertama fundamental ya, gambaran umum dan kinerja umum perusahaan seperti apa. Kemudian nanti kita akan update mengenai suspendnya teman-teman ya. Kemudian nanti dari seasonality kita akan cek lagi bulan-bulan apa saham ini biasanya naik dan turun. Kemudian dari bandaramologi kira-kira perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan Mei ini seperti apa. Dan terakhir dari analisa teknikal nanti kita akan review analisa teknikal yang sudah saya sampaikan tanggal 8 April 2023 dan kira-kira harga sahamnya akan kemana lagi ke depan. Oke, ini adalah pengumuman penghentian sementara atau disuspend saham Waskita terhitung sejak sesi 1 ini ya, sesi 1 per tanggal 8 Mei ya. Hingga pengumuman bursa lebih lanjut artinya belum tahu disuspend sampai kapan. Nah, ini adalah pengumuman teman-teman ya, hasil RUPO atau rapat umum pemegang obligasi di mana hasilnya adalah pengajuan dari Waskita ditolak ya. Apa yang diajukan di sini teman-teman ya. Di sini ada nih ya, melalui keputusan rapat umum pemegang obligasi atau RUPO, itu disampaikan bahwa para pemegang obligasi tidak menyetujui usulan perseroan. Apa yang diusulkan yaitu perubahan jadwal pembayaran bunga yang harusnya jatuh temponya tanggal 6 Mei itu diminta mundur jadi 6 Agustus. Nah, ditolak berarti akibatnya apa? Akibatnya ya tanggal jatuh temponya nggak berubah. Namun ternyata pada tanggal 6 Mei itu tidak berhasil membayarkan bunganya teman-teman ya. Jadi disuspend. Sampai kapan? Tentu saja sampai masalah ini selesai ya. Selesai dalam arti yang pertama kuponnya dibayar, yang kedua kalau memang belum bisa bayar artinya pemegang obligasinya ada kesepakatan ya dengan perusahaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke company background-nya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel Naik Level. Jadi PT Waskita Karya ini adalah perusahaan BUMN ya, bergerak di bidang konstruksi. Ya, bisnis ini ada konstruksi dan sekitarnya layanan terkait dari konstruksi ya, seperti desain pembangunan, ada konsultasi manajemen, manajemen gedung, fabrikasi, komponen bangunan, ada beton plat cetak juga ya, perkantoran dan lain-lain teman-teman ya, ada tol juga ya. Ini listing di bursa 2012 ya dengan IPO-nya 380. Nah, kalau teman-teman beli di harga IPO dan nggak diapa-apain sampai hari ini, itu nilainya berkurang menjadi 53,1%. Ini adalah gambaran lini bisnisnya dari Waskita ya. Ada investasi, di sini ada toll road ya. Ada Waskita Toll Road, kemudian ada Waskita Realty ya, bangunan gedung dan residensial, superblok dan perumahan. Kemudian ada infrastruktur non jalan tol ya teman-teman ya. Eh, Menjalankan bisnis penyewaan alat berat juga, punya pembangkit listrik. Ini rencana IPO di atas tahun 2023. Wah, ini juga mau Waskita Infrastruktur mau IPO juga teman-teman ya. Terus ini Waskita Konstruksi merupakan bisnis utamanya Waskita teman-teman ya, konstruksi ya. Kemudian ada beton plat cetak, ini juga sudah eh, listing di bursa ya, ada pabrikasi baja teman-teman ya. Kira-kira itu. Nah, ini adalah kinerja dari kuartal 1 jangka panjang ya, kuartal 1 semua. Kalau kita lihat ini fluktuatif ya teman-teman ya, dan ini paling tinggi di 2018 ya. Di mana lagi gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, naik kemudian turun lagi, dilanda Covid turun lagi ya teman-teman. Namun ini memang masih lebih tinggi daripada sebelum ini teman-teman ya, sebelum ini ya. Dari sini ini sudah mengalami peningkatan.
Laba kotor, laba usaha, dan laba bersihnya mengikuti, namun laba bersihnya ini cenderung negatif teman-teman dan laba usahanya. Untuk struktur pendapatannya sendiri ini secara jangka panjang dari 2018 memang meningkat ya beban pokok penjualannya, kemudian beban usahanya juga naiknya cukup signifikan dari 1%, 2%, 5% naik terus teman-teman ya, sampai 18,7% sehingga laba usahanya itu tergerus teman-teman ya, tergerus dari profit double digit turun 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 sampai negatif. Ya, laba bersihnya pun demikian ya. Dulu profitnya double digit, turun, turun, tipis, mulai rugi, dan masih rugi. Ya, di 2023 ini. Dan ini lengkapnya teman-teman ya. Jadi pendapatannya naik, sorry, turun tipis 0,6% ya. Jadi ya sebenarnya nggak kemana-mana, cuma turun di bawah 1%. Laba kotornya naik ya teman-teman ya, naiknya cukup lumayan 21,5%. Sayangnya laba usahanya setelah dikurangi beban usaha masih merugi teman-teman ya, meskipun kerugiannya sudah berkurang 58%. Untuk laba bersihnya juga sama ya, berkurang 59,1%, tapi masih merugi. Nah, ini adalah valuasinya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini price to book value-nya di 0,67 dan ini adalah valuasi termurah ya sejak pas kita IPO karena memang secara harga pun masih di dekat all time low ya. Jadi ini valuasi termurah secara price book value untuk pair-nya juga masih negatif ya karena sedang merugi ya. Jadi tentu saja ini valuasinya mahal ya untuk dibeli saat ini karena masih banyak masalah di perusahaan. Ini juga menjelang tahun politik di mana pasti pembangunan juga akan terabaikan teman-teman ya, akan terabaikan karena akan fokus semua ke politik. Ya, jadi tentu saja pengerjaan-pengerjaan infrastruktur tentu saja akan tidak tidak apa ya, bukan berhenti ya, namun tidak segencar ya kalau misalnya pemerintahnya masih baru gitu ya. Oke, untuk dividen sendiri ini masih sama seperti sebelumnya ya. Belum pernah bagi dividen sejak 2020 teman-teman ya dan ini pun 2020 ini adalah profit dari 2019 ya. 2020 sendiri merugi dan sampai saat ini masih merugi ya teman-teman. Untuk seasonality sendiri sebelumnya di analisa yang sebelumnya potensi naik ada di bulan Mei ya namun ditutup turunnya malah dalam 12% teman-teman ya. Dan di bulan Juni ini turun lagi potensinya namun kalau disuspend sampai sebulan ya kemungkinan Juni akan sama seperti ini nih nol gitu ya. Dan Juli potensinya naik cukup tinggi, namun sayangnya di 3 tahun terakhir malah turun ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini sejak 2017 setiap tahun pasti turun sahamnya teman-teman ya. Dan turunnya ini nggak nanggung-nanggung 3 tahun terakhir ya. 51%, 43%, 44%, itu dalam semua teman-teman ya. Oke, ini dari analisa seasonality ya, jadi masih kurang apa ya, kurang bagus untuk masuk di saham was kita ini. Untuk dari sisi bandarmologinya ini pemiliknya tenang saja. Jadi kalau dari sisi bandarmologi, pemiliknya negara Republik Indonesia yang sudah pasti nggak akan bangkrut lah ya kalau boleh dibilang. Karena pasti akan di backup oleh pemerintah. Untuk kepemilikan di masyarakatnya ada 7,1 miliar atau 24,6%. Ya ini direksi dan direksi aja yang memiliki sahamnya nggak begitu banyak. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini turun terus setiap bulan teman-teman ya. Untuk bulan April belum update, kemungkinan besar sih masih turun ya. Nah, untuk investor asing sendiri di sini partisipasinya tidak cukup tinggi ya. Totalnya dari kuartal 4 ke kuartal 2 berjalan ini hanya 8,99%, jadi perlu diabaikan saja pergerakan investor asing di saham waskita. Nah, ini lebih detailnya teman-teman ya. Kalau kita cek ya, saham yang beredar di masyarakat tadi 7,1 miliar ya. 7,1 miliar ini yang menguasai sahamnya atau penguasa suplainya adalah investor retail lokal ya. Jadi ini kurang bagus juga ya karena investor retail lokal tentu saja nggak memiliki kemampuan untuk mengangkat harga teman-teman ya. Kalau yang mengangkat harga ini ya pasti akan dimakan uangnya oleh investor retail lokal. Ya, mestinya ini akan sulit teman-teman ya. Meskipun tadi kalau kita lihat di sini investor retail lokal jumlahnya berkurang, namun di sini secara kepemilikan bertambah teman-teman ya. Artinya banyak sekali yang melakukan averaging down di saham waskita ini. Ya, memang sih secara psikologis ini adalah BUMN karya
yang mestinya nggak mungkin bangkrut gitu ya. Nggak mungkin bangkrut, pasti akan di-backup, ditolong oleh pemerintah. Jadi semakin turun, mungkin psikologinya semakin membeli ya teman-teman ya. Ah, berarti tambah murah, tambah murah. Berharap suatu saat nanti di-backup oleh pemerintah dan kembali eh, lancar ya harga sahamnya naik lagi. Namun kalau ngelihat dari sini ya sangat berat sahamnya kalau mau dinaikkan ya. Bandarnya harus gelontor uang cukup banyak untuk membelikan profit ke investor retail lokal. Ya, jadi kemungkinan kalau mau akumulasi ya ini cukup panjang di harga bawah ya. Jadi kuat-kuatan antara retail dan bandar yang mau akumulasi. Oke, untuk perpindahan sahamnya ini investor asing menambah ya kepemilikannya 5%, namun tadi partisipasinya dan ini totalnya masih 20%, jadi belum menjadi penguasa supply ya. Penguasa suplai tertinggi kedua adalah di asuransi dan ini pun mengurangi sahamnya secara konsisten ya. Dan kalau kita lihat di sini seperti yang saya sudah sebut di video sebelumnya bahwa ada reksadana yang kelihatannya mau exit dari saham Waskita ya, dari kepemilikan April tahun lalu 5,13%, sekarang tinggal 0,28%. Jadi masih ada 19 juta lembar saham yang belum dibuang teman-teman. Ini sudah terlanjur disuspend dulu ya. Ini kalau kita lihat dia secara konsisten memberikan supply ke saham Waskita di bursa ya. Oke, jadi secara kesimpulan ini sedang distribusi teman-teman ya, karena ini investor retail kita sedang terus membeli, mengumpulkan meskipun jumlahnya bertambahnya nggak banyak, dan ini ada reksadana yang memang sedang menghabiskan barangnya ya, dan ini dikoleksi oleh beberapa investor asing yang terpecah konsentrasinya teman-teman ya, meskipun secara total tetap 5% paling tinggi. Dan ini bukan penguasa suplai, jadi ini lebih ke distribusi teman-teman ya. Oke, untuk bulan Mei sendiri ini kalau kita lihat dari broker summary ya, terlihat small distribution, jadi masih ada distribusi kecil, ya mungkin karena kesulitan dengan likuiditasnya teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau yang beli investor retail lokal itu kan uangnya kecil-kecil ya, kecil-kecil, nyicil-nyicil gitu ya, jadi rada lama exitnya teman-teman ya, kalau ada uang besar mau exit kayak reksadana tadi. Karena yang menampung adalah uang retail lokal ya. Harganya harus diturunkan, diturunkan lagi, investor retail baru mau averaging down. Nah, ini adalah analisa yang sebelumnya teman-teman, technical tanggal 8 April, di mana waktu itu harganya masih 208 dan ini 208 ini sudah all time low ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya prediksikan dia akan turun, ya turun kemana, entah kemana, karena memang ini all time low ya. Jadi prediksi saya di 160 ya teman-teman ya, 160 karena ini belum ada historical harganya, jadi saya nggak bisa menemukan garis support. Jadi saya lihat yang kelihatan di sini aja 160, mungkin bisa ke situ ya. Likuiditasnya di bulan lalu lah 7M per hari teman-teman ya. Dan yang terjadi ini tanggal 6 April ya, pada saat saya membuat video itu ya di 208 harganya sempat turun ke tadi ya 195 ya, all time low tembus kemudian naik lagi dan ini turun lagi ke 202 ya, menuju ke all time low lagi. Jadi dia mau break lagi ke all time low lagi ya. Dan kedepannya saya yakin ya, apalagi ini habis disuspend ya, ini mungkin akan datar dulu teman-teman ya, karena kan disuspend ya. Nanti begitu open suspend ya kemungkinan akan seperti ini lagi teman-teman ya. Nah, ini kan sama nih persis ya. Yang akan datar dulu di sini. Nah, begitu open suspend. Nah, apalagi nanti apa ARB sudah nggak 6% naik jadi 15%, mungkin turunnya bisa langsung teman ya. Nah, bisa langsung ke 160 atau bahkan ke 120. Kita nggak ngerti ya. Nah, menarik kalau ini sahamnya bisa sampai ke angka 50. Tapi sekali lagi tentu saja kita harus melihat dulu siapa penguasa suplainya ya. Meskipun 50, kalau penguasa suplainya investor retail lokal ya harus berpikir dua kali untuk masuk ke saham ini ya. Oke, ini analisa teknikal kira-kira kedepannya akan kemana. Terakhir kita akan bahas risamnya ya, kinerja jangka panjangnya tadi fluktuatif ya teman-teman ya. Kemudian kinerja jangka pendeknya flat ya, year kuartal 1 turun tipis nggak sampai 1%, valuasi masih terbilang mahal karena masih merugi, belum pernah bagi dividen sejak COVID ya. Kemudian seasonality potensi naik di bulan Juli. Bandarmologi tadi sedang distribusi dan 1 sampai 8 Mei juga terlihat sedang distribusi kecil.
Secara teknikal, downtrend sedang menuju breakdown all time low-nya lagi ya. Jadi saya yakin begitu di open suspend pasti akan break lagi all time low-nya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham waskita ya. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau ingin membeli atau menjual saham waskita. Mungkin sampai di sini dulu video analisa saham waskita ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.